Indonesia ini negara yang luar biasa. Dengan anugerah yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Semua kelengkapan hampir kita miliki. Jadi ketika kita merasa mengenal pribadi demi pribadi, ketika kita menyusun itu sebagai sebuah tim kerja kita, itu lebih banyak keberhasilannya dibandingkan kegagalan. Jadi mengandalkan kedekatan. Saya sudah terbiasa untuk mentertawakan kebodohan saya. Saya tidak lagi alergi gitu. Dan saya mengajak kawan-kawan di Nasdem ini, jangan malu-malu mentertawakan kebodohan diri sendiri. Diri sendiri mau cari-cari masalah ke diri orang lain. Ya, dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Apa kabar, Bapak? Kabar baik, Lulu. Kabar baik. Kabar baik ya. Pak, kalau kita bicara ini mengenai kerajaan bisnis gitu ya. Nih Pak Surya Paloh kan memang membangun kerajaan bisnisnya. Kenapa sih tertarik menggeluti dunia usaha? Apa yang membuat Bapak tertarik? Saya pikir karena refleksi aja tiba-tiba. Ini cerita lama, karena saya mulai berusaha sejak usia 14 tahun dulu. Iya. Sekarang 66 tahun. Perjalanannya panjang sekali. Panjang, banyak suka dukanya, banyak ketawa, banyak lucu, banyak tangisan dan sebagainya ya. Iya. Apa itu arti seorang entrepreneurs di sana? Ya kan, bagaimana kita harus bisa tidak hanya melihat dan berpikir secara linier, tapi kadang-kadang memerlukan kreativitas, bahkan apa yang kita selalu diistilahkan dengan berpikir secara out of the box. Out of the box, ya. Tidak linier dia, tidak konvensional. Ada hal-hal yang barangkali penuh dengan inisiatif dan kreativitas di sana. Ya, oke. Baik. Nah, ketika misalnya tadi dari umur 14 tahun sudah jualan, berdagang, ini tidak mengganggu sekolah? Apa tidak pernah dilarang sambil juga? Sekolah. Tidak dilarang juga sama orang tua? Kok ini bukan belajar? Sama orang tua, dia bilang saya nggak mau minta uang lagi dari dia. Oh, justru karena itu? Tapi syukur saya bisa sambil dua-duanya ya. Bisa. Learning by doing, sambil sekolah, belajar, ya, sambil usaha. Usahanya tidak terlalu serius, kecil-kecilan. Memang untuk anak remaja saya pikir memang luar biasa. Saya sebagai cuplikan kecil aja, ilustrasinya Lulu. Hasil pertama yang dapat karena berupa keuntungan itu mungkin kita nggak bisa tidur semalaman. Karena uangnya kok banyak. Berapa? Masih ingat nggak, Pak Surya? Ya puluhan ribu rupiah, tapi waktu itu terlalu banyak itu. Untuk anak usia segitu ya. Oke, dan apa ada yang mendidik sebenarnya? Apa kan bukan dari keluarga pengusaha, justru dari keluarga militer malah. Dari polisi bapak saya. Iya, nggak ada yang didik. Memang tiba-tiba ya ada keinginan, ada panggilan hati untuk bisa berusaha sendiri, untuk bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kita perjuangkan. Ya. Nah, saya tertarik melihat kenapa orang ini bisa berusaha seperti ini? Kenapa dia bisa menghasilkan sesuatu? Saya pikir saya juga bisa. Dari keinginan sendiri justru. Dari keinginan itu ya. Tapi ada yang kemudian sampai sekarang sukses. Adakah yang mendidik atau adakah yang menjadi tokoh panutan? Tokoh panutan ya banyak lah. Orang tua kita tokoh panutan. Pemimpin-pemimpin bangsa kita juga tokoh panutan. Ya kan? Tetapi saya pikir khusus kalau seseorang mendidik tidak ada. Ini satu proses learning by doing. Trial and error-nya juga. Ya, trial and error. Dicoba terus. Jadi mungkin hanya karena alami saja dia berproses demikian rupa. Nah, jadi itulah yang saya Atau jalankan. kata orang ada garis tangan. Gimana Pak? Saya pikir tidak terlepaskan juga ya. Ya.
Tapi bagaimanapun juga, saya selalu mengingatkan kepada siapapun yang ingin mencoba mengembangkan dirinya sebagai seorang entrepreneurs, ada beberapa syarat yang harus dia miliki. Apa saja itu, Pak? Kepribadian yang kokoh, dia kuat. Kemudian tentu kemampuan. Ya, ini yang menyangkut nama scientific. Oke. Ya, 3, keuletan. Nah, jadi baru yang terakhir modal. Modal justru terakhir. Ya, terakhir itu. Kadang orang berpikir, saya mau bisnis, mau jadi entrepreneur, nggak punya duit, nggak punya modal. Ya, nomor 4 itu. Ya, kembangkanlah kepribadian kita, kemampuan kita, keuletan kita. Nah, sedikit modal, kita akan menjadi seorang entrepreneur yang baik. Oke, tapi ada usaha, maksudnya pertama dari mencoba usaha ini, usaha itu, kemudian ada kecocokan. Itu memilihnya bagaimana, Pak? Nah, itu tiba-tiba aja. Saya bergerak daripada hal yang paling mudah sekali, ngambil barang daripada seorang yang memiliki barang itu, katakanlah dia barangkali dia bukan produsen sesungguhnya, tapi dia katakanlah paling tidak pedagang besar, begitu pedagang ya? besar, grosir besar. Dari barang yang diambil kita membawakan kepada yang membutuhkan. Maka bolehlah kita disebut sebagai seorang suppliers. Yeah. Supplier bekerja dan menunggu melihat bagaimana dia mendapatkan namanya DO. DO itu adalah singkatan delivery orders. Ketika dia mendapatkan satu kertas saja delivery order, dibutuhkan 5.000 ton kilogram, 5.000 ton. Teh kakak jenisnya ini, teh jenisnya TKK, harganya sekian, perangko gudang, kan begitu. Nah, itu bagi saya sudah merupakan kesempatan besar dan pasti ada uang. Karena posisi saya ini supplier. Nah, ambil barang, masukkan ke gudang, ambil tanda terimanya. Nah, itu cukup lama saya lakukan. Paling tidak ada 2 tahun, kemudian berangkat kepada peningkatan seterusnya. Dan ketika memilih sekarang apa ada di dunia media juga ketika pertama kali mendirikan. Kalau itu memang ada panggilan hati. Saya mengenal dunia media ini sejak usia 19 tahun. Saya punya obsesi untuk menjadi seorang jurnalis sekaligus menjadi seorang pemilik media. Obsesi ini memang terkendala karena zaman era itu tidak mudah. Ketika saya pun punya kemampuan sebenarnya, dari di sini dia udah persiapan apakah SDM, manajemen, permodalan. Tapi kita punya kendala. Era itu kita tidak bisa mendapatkan surat izin. Tidak mudah. Indonesia tidak mudah untuk hari ini siapa aja bisa memiliki media, bahkan mengklaim dirinya menjadi tokoh media. Seketika, konglomerat media, seketika. Kala itu hanya untuk mendirikan satu surat kabar saja. Perjuangan kita bertahun-tahun dan hampir nggak bisa. Dan itu amat menyedihkan. Tapi tidak kemudian memupuskan tadi obsesinya Pak Surya. Bagaimana saya harus memupuskan? Saya bisa kumpul wartawan semuanya untuk latihan aja. Seakan-akan kita sudah mempunyai media, padahal surat izinnya nggak ada. Dan itu waktunya 1 tahun. 1 tahun berkumpul, 1 tahun melakukan pelatihan. Baru barangkali nasib baik 1 tahun kemudian lebih itu baru kita mendapatkan izinnya. Itu dengan catatan harus menandatangani sebuah perjanjian. Tidak boleh melanggar A, B, C, D, F, G sedikit pun. Memang sudah harus dipenuhi untuk itu. Dan kalian mengenal bagaimana perjuangan dalam dunia pers yang begitu sulit. Akhirnya saya membawa tema membawa gerakan kebebasan pers di negeri ini. Perjuangan ini tidak sia-sia. Kita sekarang mempunyai era kebebasan pers. Mungkin orang tidak banyak tahu ketika salah satu anak negeri ini, boleh saya katakan, saya termasuk dalam barisan menginginkan kebebasan pers ada di negeri ini. Ya kan? Saya korbankan apa itu namanya status sosial, ekonomi, privasi saya. Ya kan? Dan saya harus berhadapan dengan kekuasaan. Nah, itu tidak mudah dulu. Korannya dibredel, nggak nyerah. Beli lagi koran-koran lain. Bikin tabloid, tabloidnya juga dibredel. Nah, itu kehidupan yang harus dilalui. Bahkan komunitas pers sendiri nggak suka sama saya. Dalam arti kata sungguh ini saya katakan. Dia tidak bersimpati pada komunitasnya sendiri, pers yang dibredel ini. Dia bisa memahamin kalau pemerintah itu membredel, katanya. Surat resmi. Nah, itulah era pada waktu itu.
Sekarang kita barangkali berbeda. Bahkan media-media konvensional kita sudah harus terpinggirkan oleh era pertarungan zaman baru dengan masuknya media sosial dan digital system. Yeah. Ini merupakan warning kepada media-media konvensional. Yeah. Dan kalau tadi dikatakan dari latar belakang polisi gitu, orang tua, nggak pernah tertarik untuk mencoba melamar menjadi anggota polisi atau TNI? Saya akuin memang bukan jiwa saya di situ. Jiwa saya seorang entrepreneur. Jiwa yang ingin berpikir bebas, tidak terikat pada disiplin yang kaku. Oke. Saya tahu betapa sulitnya pengabdian negara ini pada institusi Korps, baik itu TNI dan Polri. Yeah. Saya tak akuin sekali itu, dan penghormatan saya pada institusi-institusi itu. Yeah. Justru saya rasa lebih merdeka dan bebas swasta. Yeah. Seperti sekarang ini ya? Seperti sekarang ini. Pak Surya. Dan nyatanya memang inilah pilihan yang paling tepat untuk saya.